Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Primana Fisman dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan penyimpanan energi listrik pada panel surya. Saya yakin setiap orang pasti tahu mengenai energi terbarukan yang bersumber dari cahaya. Energi tersebut kita kenal dengan nama energi surya. Energi yang bersumber dari pancaran matahari membawa dampak yang sangat beragam bagi makhluk hidup di bumi. Lalu, apa manfaat energi surya itu sendiri? Energi surya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan bersih, ramah lingkungan, dan terbarukan. Pada presentasi kali ini, saya ingin membahas mengenai pemanfaatan energi surya menggunakan panel surya. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai penyimpanan energi listrik di panel surya ke dalam sebuah baterai. Baterai yang digunakan tentu memiliki manfaat yang sangat banyak. Di samping itu, baterai panel surya dilengkapi dengan fitur-fitur canggih untuk menyimpan energi listrik menjadi lebih efisien. Nah, selama 5 tahun terakhir ini, teknologi berkembang sangat pesat. Di sisi lain, teknologi penyimpanan energi pada panel surya juga mengalami perkembangan. Berbagai inovasi muncul untuk menyempurnakan penyimpanan energi panel surya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk memutuskan beralih menggunakan penyimpanan energi panel surya, kita harus membahas mengenai keuntungan menggunakan penyimpanan energi pada panel surya itu sendiri. Sebelum itu, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi tersebut, terlebih dahulu saya ingin membahas mengenai bagaimana penyimpanan energi panel surya bekerja, kemudian bagaimana perkembangan energi panel surya dalam 5 tahun terakhir ini, kemudian yang ketiga, apa saja keuntungan menggunakan penyimpanan energi pada panel surya. Nah, dimulai dari definisi panel surya itu sendiri. Panel surya tersusun dari sel-sel fotovoltaik atau biasa kita sebut dengan PV, adalah perangkat elektronika untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, selain itu, panel surya juga memiliki penyimpanan energi yang biasa kita sebut dengan solar energy storage. Penyimpanan energi surya merupakan sebuah perangkat untuk menyimpan dan menyalurkan energi listrik dari panel surya menuju perangkat elektronika yang akan kita gunakan. Penyimpanan energi panel surya berupa kumpulan sel-sel baterai. Nah, bagaimana panel surya itu sendiri bekerja? Panel surya bekerja dengan menangkap cahaya dari luar berupa cahaya matahari atau cahaya apapun, kemudian sel-sel fotovoltaik tersebut mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang akan dialirkan menjadi menuju baterai. Kemudian dari baterai akan dimasukkan ke dalam inverter untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Kemudian arus AC tersebut kita salurkan ke perangkat rumah tangga seperti kulkas, televisi, dan sebagainya. Selain menggunakan panel surya, energi listrik juga harus disuplai menggunakan listrik konvensional seperti jaringan PLN atau jaringan genset. Nah, kemudian ini merupakan energi storage dari beberapa inovasi selama 5 tahun terakhir. Saya mengutip 6 jurnal dari IEEE Transaction. Di sini dari ke-6 jurnal tersebut membahas mengenai inovasi yang mereka kemukakan dalam 5 tahun terakhir ini untuk berkontribusi dalam energy storage dalam panel surya. Nah, pada jurnal yang pertama, dia mengemukakan mengenai sistem berjudul BASS atau Battery Energy Storage System with MENLP design. Nah, dia memiliki kelebihan berupa optimasi penghematan energi baterai menjadikan biaya tagihan listrik konvensional menjadi menurun. Kemudian yang jurnal kedua dengan inovasi berupa PV battery diesel hybrid system dengan kelebihan desain terbaru yang diaplikasikan secara optimal untuk mengoptimalkan penempatan dan akuratan sistem off-grid. Kemudian jurnal yang ketiga menawarkan sebuah sistem berupa Integral Schooling and Control for DR and Ancillary Service, yang memiliki kelebihan berupa penjadwalan secara integral dan metode kontrol yang digunakan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga surya pada pabrik. Kemudian jurnal yang keempat menawarkan sistem berupa Remote Solar Power Grid Generation dengan kelebihan informasi yang diperoleh melalui remote control generator berupa kapasitas penyimpanan dan transmisi target sangat berguna untuk menemukan kebijakan. Kemudian dari jurnal yang saya kutip dari IEEE yang kelima berjudul Bidirectional Power Flow Control and Hybrid Charging, dia menawarkan kelebihan berupa dapat dikontrol secara dinamis aliran energi pada panel surya, pada baterai, dan inverter.
Kemudian sistem yang terakhir dari jurnal yang saya kutip berupa Savitzky-Golay filter yang memiliki kelebihan berupa output panel surya memiliki tegangan dan frekuensi yang smooth atau sedikit noise-nya. Nah, dari keenam jurnal tersebut memiliki sasaran yang berbeda-beda, salah satunya adalah untuk industri, instansi, dan berbagai rumah tangga. Kemudian dari 6 jurnal tersebut kita urutkan berdasarkan timeline waktu, kita mendapatkan bagaimana fungsi alat atau inovasi tersebut dikemukakan dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangan penyimpanan energi panel surya tersebut. Nah, yang pertama dari tahun 2018 terdapat dua buah inovasi pada energi storage panel surya berupa penjadwalan dan penggunaan metode kontrol sumber daya energi surya untuk pabrik industri secara efisien. Kemudian alat berfungsi untuk mengoptimalkan penempatan dan ukuran sistem off-grid menggunakan algoritma PSO. Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebuah inovasi yang berfungsi untuk memperhalus dan mengurangi RAM aliran output panel surya ke penyimpanan energi supaya umur penyimpanan energi lebih lama. Pada tahun 2021 sendiri terdapat sebuah inovasi yang memiliki fungsi untuk mengontrol aliran rangkaian panel surya dan baterai secara dua arah serta pengisian secara hibrida. Dan yang terakhir, yang terbaru tahun 2022, terdapat dua inovasi yang ditawarkan yang berfungsi untuk mengukur secara akurat efek penuaan panel surya dan baterai secara optimal penghematan energi pada baterai. Kemudian jurnal yang kedua berfungsi untuk memperoleh informasi mengenai kapasitas jalur penyimpanan dan transmisi menggunakan remote. Nah, berikut merupakan grafik perbandingan antara panel surya yang menggunakan penyimpanan energi dengan panel surya yang tanpa menggunakan energi. Nah, data tersebut diambil dari sebuah survei dari sebuah industri di Amerika dengan menggunakan 10 kilowatt listrik secara konvensional. Berikut merupakan perbandingannya. Yang bertanda biru merupakan biaya yang dibutuhkan secara tahun ke tahun sebesar jika tanpa menggunakan penyimpanan energi pada panel surya tersebut sebesar 613,59 ribu US dollar, dan apabila menggunakan penyimpanan energi pada panel surya baik itu MILP atau DP, rata-rata penggunaannya hanya sekitar 361 sampai 371 ribu setiap tahunnya. Nah, kemudian berikut merupakan data penghematan biaya tagihan menggunakan panel surya dan menggunakan panel surya dengan baterai. Nah, total penyimpanan pada panel surya yang menggunakan energi storage sebesar 29,3% atau sebesar dengan 2.068.034 US dollar, atau kalau menggunakan panel surya saja tanpa penyimpanan energinya, kita akan melakukan penghematan 17,3% atau sekitar 1.223.920 US dollar daripada menggunakan energi listrik secara konvensional. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, kita sudah membahas mengenai penyimpanan energi surya berupa baterai untuk menyimpan energi listrik. Selanjutnya, kita juga telah membahas mengenai beragam inovasi mengenai penyimpanan energi pada panel surya. Dan yang terakhir, kita telah berdiskusi mengenai keuntungan berupa penghematan dana menggunakan penyimpanan energi panel surya. Kemudian, penyimpanan energi panel surya terus berkembang dengan inovasi dan fitur-fitur canggih untuk meningkatkan keefektifan penyimpanan energi panel surya. Keuntungan perkembangan penyimpanan energi panel surya menghemat pengeluaran biaya tagihan listrik konvensional secara signifikan sebesar 25% hingga 35% daripada penggunaan listrik konvensional. Nah, energi surya menjadi harapan perkembangan pembangkit listrik masa depan yang bersih, aman, efektif, ramah lingkungan, dan terbarukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.